Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Vicky, tentunya di channel Perjuangan Anxiety Official. Gimana nih kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan baik dan sehat, tetap semangat dalam menjemput kesembuhan. Buat kalian yang mungkin baru mampir di channel Perjuangan Anxiety Official, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya di bawah. Kemudian juga jangan lupa untuk diaktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi apabila saya ada upload video terbaru yang pastinya akan selalu membahas masalah seputar gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Baik teman-teman semua, banyak nih mungkin di antara kita yang masih bingung gimana caranya untuk mengatasi rasa keliengan. Tidak jarang terkadang rasa keliengan ini bisa membuat kita merasa seperti bergoyang-goyang, bahkan membuat kita merasa seperti mau pingsan, dan ini sering banget menimbulkan sensasi cemas muncul. Nah, kondisi seperti ini sering banget mengganggu aktivitas kita, sehingga kita selalu takut untuk bangkit atau berjalan karena kondisi keliengan tersebut, gitu kan. Tapi sebenarnya yang harus kita ketahui bahwa semakin kita banyak rebahan, ini bukan solusi, malah hanya akan menambah sensasi kecemasan. Ya, ada beberapa faktor sebenarnya kenapa kita bisa mengalami keliengan. Tapi saran saya, sebaiknya kalian itu periksakan diri dulu ke dokter. Untuk apa? Untuk mendapatkan penanganan serta pemeriksaan yang tepat. Dan kita bisa tahu penyebab keliengan yang kita alami ini apakah memang murni dari penyakit fisik atau hanya kebiasaan buruk yang sering kita lakukan. Nah, jadi ada baiknya kita itu harus memeriksakan diri dulu ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk terkait keluhan dari keliengan yang kita rasakan. Nah, keliengan itu sendiri bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah tekanan darah yang meningkat atau menurun. Kemudian karena kondisi kesehatan tertentu seperti dispepsia atau asam lambung, ya. Kemudian tingkat stres kita yang tinggi, cemas berlebih, kebanyakan rebahan, kebanyakan memandang layar handphone, jarang olahraga, kurangnya asupan nutrisi ke dalam tubuh, kurang minum juga, kurang tidur, dan bisa terjadi juga karena gejala psikosomatis, ya. Nah, kenapa saya minta teman-teman untuk memeriksakan diri dulu ke dokter? Itu semua agar keluhan yang kita rasakan tersebut jelas penyebabnya. Terkadang penyakit fisik bisa menyebabkan juga terjadinya keliengan. Nah, jika nanti hasil diagnosa atau hasil pemeriksaannya menyatakan kalian baik-baik saja, ya udah, artinya tidak ada hal yang harus kita khawatirkan dan cemaskan. Sambil kalian juga bisa menjalankan apa yang saya sarankan, gitu kan. Insya Allah itu akan membantu menurunkan atau bahkan menghilangkan sensasi keliengannya. Karena bukan sedikit juga penderita GERD atau anxiety mengeluhkan keliengan ini, banyak banget, ya. Dan itu yang sering memicu kecemasannya muncul. Nah, seperti jantung berdebar, sensasi sesak nafas, ya. Dan itu kenapa bisa terjadi? Karena rata-rata penderita kecemasan pasti akan merasakan takut tiba-tiba pingsan atau takut tiba-tiba mati. Nah, karena perasaan mereka sendiri yang muncul karena akibat dari kondisi keliengan itu. Nah, ada mungkin beberapa tips yang dapat saya bagikan kepada teman-teman di sini. Yang pertama, teman-teman tuh harus coba untuk perbanyak minum air putih, ya. Usahakan dalam satu hari kita itu minum air putih minimal 1-2 liter per hari. Dengan mencukupi kebutuhan cairan, ya, dengan mencukupi kebutuhan cairan itu dapat membantu kita dalam mengatasi rasa keliengan. Kurang minum jelas
akan dapat menyebabkan kelingan. Karena apa? Karena kurangnya cairan dalam tubuh kita. Sehingga bukan hanya kelingan aja yang bisa kita rasakan. Kita akan ngerasa lemas, lemah, ya, lesu, nggak ada tenaga. Jadi buat teman-teman, coba deh untuk lebih diperhatikan apakah udah cukup atau tidak kalian mengkonsumsi air putih selama ini gitu. Kalau kurang ya udah diperbaiki ya. Ya, yang kedua itu adalah jaga kualitas tidur ya, dengan baik. Banyak di antara teman-teman yang menderita asam lambung atau juga anxiety sering banget mengeluhkan tentang insomnia atau gangguan tidur. Benar nggak? Kalau benar, tulis di kolom komentar ya. Nah, susah tidur karena sering overthinking atau banyak pikiran ketika mau tidur ya. Sebenarnya hal-hal inilah yang mengganggu psikis kita ya, dan mengganggu kualitas tidurnya juga. Kenapa? Karena memikirkan sesuatu hal yang sebenarnya nggak ada manfaatnya sama sekali. Gelisah dan cemas memikirkan sesuatu hal yang jauh banget gitu, dan yang belum tentu terjadi. Itu akan menyebabkan insomnia, overthinking, dan segala macam. Nah, jika kalian saat ini merasakan itu, coba teman-teman mulai rubah kualitas tidurnya. Jaga waktu tidurnya dengan baik dalam waktu 7-8 jam. Nah, mungkin teman-teman yang belum nyimak nih, coba tonton, nanti klik link video yang saya kasih di atas ya. Jadi ketika kita mampu menjaga pola tidur kita dengan baik ya, kualitas tidur kita baik, insya Allah sensasi kelingan juga akan berkurang ya. Kalian bisa melakukan menghindari overthinking, menjaga kualitas tidurnya dengan meditasi malam. Karena dengan bermeditasi itu akan membuat pikiran kita menjadi lebih tenang, lebih fokus, dan tidak membuat pikiran kita menjadi kesana dan kemari, ya kesana kesini gitu. Jadi fokus. Nah, ketika kita tidur diantisipasi dengan meditasi supaya pikiran kita tuh nggak over, ya. Nah, tips yang ketiga adalah rajin berolahraga. Nah, kembali lagi saya ingin tanyakan, siapa di sini ya, yang nonton yang saat ini masih jarang banget untuk melakukan olahraga, malas banget? Ayo ngaku. Coba kalian jawab di kolom komentar, siapa di antara kalian yang masih sering banget malas untuk olahraga? Kurangnya kita dalam berolahraga jelas dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis ya. Jadi saran saya kepada teman-teman, coba deh untuk mulai rajin olahraga minimal 3 kali dalam seminggu, 3-5 kali ya dalam seminggu, selama 30 atau 45 menit aja gitu. Nggak usah olahraga yang berat, terlalu berat ya. Coba yang ringan-ringan aja dulu lah, atau olahraga yang santai gitu kan. Nah, insya Allah dengan rajin kita berolahraga itu akan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan sensasi atau keluhannya ya. Kemudian tips yang keempat dari saya adalah coba kurangi ya, ini yang paling payah nih, paling sulit. Kurangi menatap layar gadget lah ya, dikurangin gitu kan. Memandang layar HP atau gadget itu dalam waktu yang terlalu lama itu dapat mempengaruhi kondisi kita, terutama kelingan itu. Radiasi yang dihasilkan dari handphone dapat mempengaruhi kondisi kelingan kita, bisa itu jadi penyebabnya. Jadi cobalah untuk mulai buat waktu untuk bermain bersama gadgetnya gitu kan. Bukan artinya nggak boleh, tapi haruslah mulai dibatasin gitu kan. Jadi buat jadwalnya sendiri gitu. Kemudian tips yang kelima, tentu kalian harus jaga pola makan yang baik ya. Diatur juga nilai gizi agar nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita tercukupi dan terpenuhi. Makan dengan porsi sedikit namun rutin. Jangan kita udah mengalami kelingan, makan juga masih sering berantakan ya. Ini bukan malah membuat kondisi kita akan membaik ya, malah akan membuat sensasi kelingannya semakin parah. Tips yang keenam, coba ketika kalian lagi dalam posisi tidur atau duduk gitu dan ingin bangkit ya, secara perlahan-lahan coba.
Jangan langsung buru-buru bangkit dari tidur, dari duduk itu cepet-cepet gitu. Jangan terburu-buru. Nah itu terkadang mengundang rasa keliengan juga gitu ya. Pelan-pelan. Tips yang ketujuh adalah hindari penggunaan obat-obatan, baik obat kimia, obat herbal, tanpa sepengetahuan dokter. Nah ini terkadang sering banget gitu. Sedikit ada keluhan kita bukannya konsultasi dulu ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat gitu. Malah nanya tuh di forum, di grup ya. Ini kebanyakan tuh tentang obat-obatan dan segala macamnya. Sebenarnya ini salah alamat ya. Namanya itu salah alamat. Jadi sehingga terkadang kita main asal minum obat aja ya. Karena anjuran dari teman, bukan dari dokter. Obat kimia atau obat herbal sebenarnya penggunaannya juga nggak boleh sembarangan ya. Bisa jadi menimbulkan efek samping seperti keliengan itu gitu. Nah makanya selalu saya rekomendasikan kepada teman-teman semua yang mengalami keluhan fisik, setidaknya dia ya periksakan dulu ke dokter agar mendapatkan diagnosa yang tepat, penanganan yang tepat ya. Kalau kita udah tahu, untuk mengobatinya juga akan lebih mudah tentunya ya. Kemudian tips yang ke-8 adalah kelola stres dan pikiran kalian dengan baik ya. Umumnya orang yang mengalami stres dan serba cemas akan lebih mudah mengalami keliengan karena faktor stres dan kecemasannya. Saran saya, coba deh kalian saat ini mulai sering-sering lakukan hal-hal apa yang kalian sukai gitu kan, agar pikiran kalian itu bisa lebih enjoy dan tenang. Coba relaksasi sejenak ketika mungkin pikiran kita lagi menumpuk banget gitu. Apalagi buat kalian yang suka banget overthinking, perlu banget deh sejenak sediakan waktu untuk menenangkan pikiran kita dengan melakukan relaksasi atau hobi yang pastinya akan membuat kita merasa lebih tenang dan nyaman. Nah mungkin itu adalah beberapa tips dari saya dalam menangani masalah keliengan. Tapi tetap ya teman-teman, seperti di awal tadi yang saya sampaikan, kalian harus tetap melakukan pemeriksaan terlebih dahulu agar jelas diagnosanya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Jika kalian ingin membaik, maka lakukan apa yang saya sarankan. Insya Allah itu akan membantu. Tapi ingat, jangan hanya sekali dilakukan terus besoknya udah nggak bisa, bukan begitu ya. Harus mulai dirubah kebiasaan buruknya, dirubah. Sekali lagi terima kasih. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk ditekan tombol like-nya dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-temannya ya. Semoga kalian segera membaik semuanya. Salam sehat, Vicky.